Karena janji Allah di surat Az-Zukhruf ayat 36 kalau saya tidak salah. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang los dari berzikir, maka setan akan langsung menguasainya. Nah, zikir itu umum apa saja. Cuman ada zikir dengan ketentuan fadilah tertentu. Ada keuntungannya selain pahala, selain surga. Ada seperti ini, ada zikir yang menambah kekuatan badan. Bacanya ada tempatnya, ada waktunya, ada jumlahnya. Selama ada dalil, silakan memilih mana yang Bapak Ibu bisa. Pilihlah. Tapi intinya yang saya sampaikan jelas, ya kan, tinggal diamalkan saja. Ya kan, tinggal Bapak Ibu ya memaksimalkan ya, kesempatan waktu untuk yang 3 ini. Istighfar, la haula wala quwata illa billah, dan zikir Fatimah tadi sebelum tidur. Insyaallah Bapak Ibu akan ditambah kekuatan fisiknya oleh Allah. Tentu Allah mengatakan satu ungkapan, kata Allah, wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir, menyebut nama Allah itu adalah perkara yang teramat besar. Kata Allah begitu ya. Wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir atau menyebut nama Allah itu sesuatu yang teramat besar, akbar. Dan ini selalu diulang oleh khatib. Ya, ketika khatib hendak turun mimbar, itu selalu ada kalimat itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Selalu doa. Jadi kata Allah, zikir itu adalah sesuatu yang sangat besar. Jadi jangan Bapak Ibu anggap ringan sepele kalimat-kalimat zikir. Karena kalimat-kalimat zikir itu apapun bunyinya, asalkan kita mengingat Allah dengan kalimat itu kata Allah akbar. Sangat besar dampaknya. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Coba Bapak Ibu baca sejarah dalam Al-Quran, diinformasikan Allah. Nabi Nuh itu naik kapal. Kapalnya hanya kayu yang diikat. Ya. Dan berlayar menempuh ombak yang sebesar gunung. Ya. Jadi ombak yang dilalui itu sebesar gunung, kata Allah. Dan di atas kapal itu ya isinya banyak binatang-binatang sepasang-sepasang. Banyak isi kapal itu. Tapi Nabi Nuh bisa selamat ya, berlayar dengan kapal yang sederhana dengan penumpang yang sangat banyak. Ya, manusianya tidak banyak, cuma binatangnya banyak. Apa yang membuat kapal Nabi Nuh bisa stabil berjalan? Zikir. Karena Nabi Nuh ketika hendak berlayar itu membaca kalimat Bismillahi majreha wa mursaha. Hingga gelombang yang sebesar gunung itu tidak menenggelamkan kapal Nabi Nuh. Dengan satu kalimat, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu hebatnya zikir itu, Pak. Nabi Ibrahim ketika dibakar, itu Masya Allah apinya tidak tanggung besarnya, Pak. Hingga Nabi Ibrahim masuk api itu tidak dilempar dengan tangan, pakai ketapel. Ya, pakai manjanik namanya, ketapel besar ditarik Nabi Ibrahim itu dari jauh, dilempar dengan manjanik atau ketapel besar. Saking besarnya api itu. Tapi ketika dia dilempar ke dalam api itu, Nabi Ibrahim hanya satu kalimat saja berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya apa yang terjadi? Api tiba-tiba menjadi dingin. Kan luar biasa zikir itu, Pak. Hasbunallah, selesai. Dulu pasukan Talut yang sedikit, yang lemah,
yang senjata ala kadarnya, berhadapan dengan pasukan Jalut yang Masya Allah mengerikan. Tak ada orang yang berani menghadapi pasukan Jalut. Sama, mereka juga berkata hasbunallah, menang. Itu buktinya zikir itu akbar. Ya. Nabi Yakub, ya, ketika diberitahu Yusuf dimakan serigala, sedih. Anaknya mati, anak yang paling disayangi. Ceritanya begitu. Walaupun dia tidak percaya Nabi Yusuf itu meninggal. Tapi apa boleh buat? Yusuf sudah tak ada lagi. Maka Nabi Yakub hanya berkata, wallahu al-musta'an. Selesai. Dan selamat mereka berkumpul kembali hanya dengan kalimat wallahul musta'an. Nabi Yusuf ketika digoda Zulekha, ini Zulekha mengurung Yusuf, dikurung Yusuf dalam kamar. Semua pintu dikunci, dari pintu gerbang, pintu depan, pintu kamar, jendela, semua dikunci rapat. Apa yang dibaca Yusuf ketika dikunci itu? Ma'azallah. Begitu Nabi Yusuf membaca ma'azallah, semua pintu-pintu terbuka. Dan Nabi Yusuf lari. Hanya dengan satu kalimat. Ma'azallah, semua pintu-pintu terbuka. Masya Allah ya kalimat itu. Ya. Nabi Yunus ketika dimakan ikan, ya, itu mendekam dalam sempitnya rongga ikan, gelap, pengap, basah. Dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disumburkan ikan, Pak. Selamat dia. Hanya dengan satu kalimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selesai. Ashabul Kahfi ketika diburu mau dibunuh. Itu pasukan ya dengan segala macam perangkatnya dikerahkan untuk membunuh 7 orang ini. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, tiba-tiba masuk ke gua. Ini tempat terakhir. Hanya dengan satu kalimat mereka diselamatkan Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Akhirnya apa? Ditidurkan Allah dalam gua selama 300 tahun. Hanya dengan satu kalimat. Ya, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Nah, itu buktinya wala zikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu zikir yang besar. Dulu Nabi Musa ketika dikejar Firaun terkepung di depan laut, belakang pasukan Firaun. Tak ada lagi tempat selamat, sudah selesai. Itu Musa dan pengikutnya sudah pasti mati itu. Tapi Musa hanya berkata, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya. Akhirnya laut membelah, terbentang jalan besar. Hanya dengan kalimat, inna ma'iya rabbi sayahdin. Masya Allah Ibu ya, hebatnya zikir itu ya. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu yang Masya Allah pengaruhnya besar sekali dalam kebaikan hidup manusia ini. Sampai persoalan akhirat. Persoalan akhirat pun zikir itu nilainya besar sekali. Apa kata Nabi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebelum meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah, mati dia, semua dosanya dihapus Allah dan dia masuk surga dengan rahmat Allah hanya dengan satu kalimat itu. Cukup satu kalimat itu menjelang mati dia ucapkan dakhalal jannah. Dia ke surga. Jadi bukan tahajudnya, bukan puasanya, bukan haji umrahnya, akhir kalamihi la ilaha illallah. Bila dia menutup hidupnya dengan kalam la ilaha illallah, satu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Wajar Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Makanya kata Nabi, siapa yang berkata di pagi hari, ya, mangkala hina yusbi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali dia baca di pagi hari. Itu setiap hari dia baca, di pagi hari dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ma jaa ahadun yaumal qiyamati bi afdalla minha.
Tidak ada orang nanti di hari kiamat yang keadaannya lebih baik dari orang ini. Itu hadis sahih itu. Kalau ada orang berkata subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ada yang sebagai menambah dengan subhanallahil azim, 100 kali dia baca, setiap pagi dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tidak ada orang yang di hari kiamat datang menghadap Allah sebaik orang ini keadaannya, kata Nabi. Bukan tahajudnya, bukan puasanya, bukan. Wala zikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu akbar. Bahkan nanti dalam hadis Baihaqi, orang kalau masuk surga belum boleh masuk surga kecuali Allah suruh membacakan Al-Quran. Rattil ma kunta turattil fid dunya. Hei, baca dulu Al-Quran yang pernah kalian baca di dunia. Warki. Lalu naik setiap satu ayat ke surga berikutnya, satu ayat ke surga berikutnya. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surga terakhirmu, ayat terakhir yang kau baca. Artinya surga kita nanti levelnya, di mana terhenti surga kita? Di ayat terakhir yang kita baca sebelum mati. Karena Al-Quran itu zikir. Nanti baca di surah Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri. Begitu kan? Al-Quran telah kami mudahkan untuk menjadi zikir. Berarti kalau ibu baca ala alif lam mim itu satu zikir tu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dua zikir tu. Nanti itu menjadi penentu level surga tu. Wajar Allah mengatakan wala zikrullahi akbar. Sungguh zikir itu perkara yang paling besar dalam hidup manusia. Baik untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Nah, tapi Bapak Ibu, selain daripada itu, ternyata ada informasi, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih, ada kemanfaatan zikir ini, salah satunya bisa menambah imunitas tubuh kita. Jadi ini Bapak ya. Jadi ada zikir yang menambah kekuatan badan. Jadi ibu bapak kalau ingin kuat badannya, ada zikirnya Bapak Ibu. Supaya tidak sakit-sakit, ya, supaya badannya kuat, sehat, ya toh, ada zikirnya. Paling tidak Bapak Ibu disebutkan ada 3 zikir yang menguatkan badan kita, yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Mari kita lihat apa 3 zikir yang bisa menguatkan badan kita itu. Pertama di surat Hud ayat yang ke-52. Ya, surat Hud ayat 52. Kata Allah, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Ini Nabi Hud nih berkata kepada kaumnya, bangsa Ad, "Wahai kaumku, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Tuhan. Perbanyaklah mengatakan astagfirullah dengan ragam-ragamnya. Karena istighfar itu banyak macamnya. Ada astagfirullah, ada astagfirullahal azim, ada astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika," dan seterusnya ya. Ada juga istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar juga itu. Kata Nabi Hud nih, kalau kalian banyak mengatakan kalimat-kalimat istighfar, maka selain Allah berikan kamu rezeki yang cukup berupa hujan dari langit, Allah kuatkan badanmu. Allah sudah janjikan Pak ya. Bila kamu banyak istighfar, maka kata Allah, badanmu akan dikuatkan oleh Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi istighfar itu kata Allah menguatkan badan. Itu makanya umat Nabi Hud ini, bangsa anti, kuat-kuat badannya. Kata Allah di surah Al-Fajr ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad.
Jadi bangsa Ad itu bangsa pertama yang membangun gedung-gedung pencakar langit dari batu-batu besar yang dipecah. Yang belum pernah ada satu bangsa pun pernah membuat gedung-gedung sebesar, setinggi gedung-gedung yang dibikin oleh bangsa. Kenapa? Karena badannya kuat-kuat. Kuat. Jadi istighfar ni Bapak Ibu, kalau banyak istighfar, itu insya Allah badannya sehat. Orang yang banyak istighfar itu badannya kuat, penyakit kurang. Nah gini Bapak Ibu, apa hubungannya istighfar dengan sehat, dengan kekuatan badan? Ya. Istighfar itu artinya Bapak Ibu minta ampun ya. Bapak Ibu tolong ya Allah, dosa-dosa saya ditutupi ya, atau dijauhkan dari saya, dari orang-orang sekitar saya. Nah, karena dosa itu Bapak Ibu dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu dosa?" Dosa itu apa? Kata Nabi, "Mahaka fi sadrik." Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Nah, itu sifat dosa Bapak Ibu ya. Dosa itu membuat hati kita tidak tenang, gelisah. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah, tidak tenang, pasti sedang banyak dosa. Pasti. Karena sifat dosa itu membuat hati tidak tenang. Itu sifat dosa. Makin banyak dosa kita, makin gelisah. Percayalah. Cobalah Bapak Ibu. Kalau jurang saya berdosa. Ibu kalau bercakap japak di rumah, cakap japak. Dia melaluk ibu. Tak kan? Ibu berdosa tu. Oh tak Ustaz, dia bercakap karu je lalu Ustaz. Artilah pada hati ibu nama tu. Ya, biasanya orang kalau buat salah ke ibu, nya tak mau lalu atau apa. Gelisah. Kalau sifat dosa tu begitu gelisah. Ya. Itu kenapa kalau Bapak Ibu berbuat amal saleh itu tenang tu. Kenapa Bapak Ibu berbuat amal saleh itu tenang? Karena kata Allah di surat Hud 114, "Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at." Setiap kebaikan mengampuni dosa. Tu Bapak Ibu habis salat tu tenang hati. Kenapa? Dosa diampuni tu. Makanya Ibu kalau puasa, waktu berbuka tu tenang, bahagia. Kenapa? Diampuni dosa tu. Makanya Ibu kalau sedekah, itu sedekah tu menenangkan hati. Itu makanya kalau kamu sakit bersedekahlah. Karena penyakit itu dari dosa sebenarnya. Sedekah. Makanya Ibu setiap amal saleh itu tenang. Makanya Ibu duduk dengar ceramah di masjid tak tenang ya. Tenang tu. Maka ngantuk atau tu. Ya. Pak, mata tak kantuk tu tidak tenang tu. Kalau ndak tenang ndak mungkin tak kantuk dapat sajalah kamu. Ya. Nya mata tu mengantukkan dek jiwa tenang, tak betul. Tenang Pak. Ciri orang tenang lalu lama, tak betul. Tak betul. Coba bayangkan Pak, menyandar saya kata enggaknya. Lalu tu Pak. Ndak berkasur ke lho Pak, menyandar saya. Sakancangku Ustaz mari hari ah. Ya tak. Orang lalu heboh, orang duduk menyandar tu kan kalau ndak hati tenang ndak bisa tu Pak. Tanda orang dosa diampuni. Setiap kita duduk ya di tempat-tempat zikir, itu dosa diampuni, pasti itu. Iya. Nah, duduk ndak menyandar lalu aja bagai. Gitu. Itu bukti tu kalau hati itu tenang ketika dapat ampunan begitu tu. Ya. Tenang. Bapak Ibu ya baca Quran, tenang. Kenapa? Diampuni. Jadi dosa itu membuat hati gelisah. Kalau hati gelisah, dampaknya apa? Tidur terganggu, tak betul? Makan terganggu, tak begitu? Kalau sudah tidur terganggu, makan terganggu, imunitas tubuh turun. Pasti itu. Bila imunitas tubuh turun, serangan penyakit gampang. Itu makanya orang kalau banyak beristighfar, dosanya diampuni Allah, datang ketenangan hati. Ketenangan hati ini yang membuat imunitas tubuh bertambah. Orang kalau tenang hatinya, makan bertambah. Enak.
Lalu bakaru. Kalau lah makan tambu lalu bakaru, sehat tu. Dah itu. Dah itu orang sehat ya. Itulah orang sehat tu tanda-tanda tu, ya kan? Makan kok lewat tambu, lalu kok lewat karu, itu sehat tu. Sehat tu. Itulah bahagia tu. Nah, itu kenapa hubungannya kekuatan badan itu dengan istighfar. Orang kalau banyak beristighfar, itu badannya kuat. Ini Ibu, Nabi Muhammad tu Ibu, Masya Allah ya. Itu Nabi itu hijrah ke Madinah itu usia 53 tahun kurang lebih. Usianya. Itu dari Madinah, dari Makkah ke Madinah itu 10 hari berjalan kaki itu. Ya. Perang Badar itu terjadi usia Nabi sekitar 54 tahun kurang lebih. Ya, perang Badar tu Pak. 54 tahun. Nabi memimpin perang sampai mati 17 kali Pak, memimpin perang. Sampai usia Nabi 60 tahun penaklukkan kota Makkah. Ketika penaklukkan kota Makkah tu Pak Ibu, Nabi berjalan kaki dengan sahabat itu dari Madinah ke Makkah bulan Ramadan. Bayangkan tu Pak. Penaklukkan kota Makkah tu bulan Ramadan tu Pak. Sedang berpuasa Nabi tu Pak. Usia Nabi 60 tahun Pak, berjalan dari Madinah ke Makkah dalam keadaan berpuasa. Kalau Nabi tidak kuat, tak mungkin Nabi mampu begitu tu Pak Ibu. Ya tak? Dan kata Nabi, "Inni la yughan." Saya ini ada pula malasnya seperti kalian, kata Nabi. Tapi semalas-malasnya saya, di hari itu 70 kali istighfar saya. Ternyata kunci kekuatan Nabi itu pada istighfar Nabi itu, sehari itu tidak pernah kurang 70 kali. Salah Ibu ya. Itu maka Nabi itu kuat. Kuat, tidak ada sakit. Ya. Jadi wajar Bapak Ibu, ketika diperintahkan istighfar, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambahkan kekuatan badanmu, karena dengan istighfar dosa diampuni, dengan ampunan itu hati tenang, jiwa tenang. Kalau hati tenang, jiwa tenang, maka imunitas tubuh akan meningkat. Itu hubungannya. Makanya Bapak Ibu yang acuk-acuk sakit, perbanyaklah istighfar. Dosa banyak. Ya. Yang membuat sakit kau dosa. Itu satu ya. Makanya Bapak Ibu jangan kurang istighfarnya 70 kali supaya sehat, supaya kuat badannya. 70 kali setiap hari istighfar, 70 kali. Sebenarnya kalau dicicil mah gampang Bapak Ibu, setiap salat saja 15 selesai. Subuh 15, zuhur 15. Sudah 75 tu, 5 kali 15 kan 75. Ibu bapa pulang dari masjid ni ke rumah bisa 100 kali istighfarnya tu. Ya kalau tidak mota, kan masalah mota kan. Ibu-ibu kan tu asal pulang masjid tu mota. Kau tagak lu mungko pagar setengah jam lain mota. Istighfar lah. Nak mota panjang ni kerajul. Ikut di masjid mota je bagi. Orang ceramah mota je bagi. Kurangilah istighfar lah. Itu. Lagi umur 50, umur 60 kau je mota otak je. Itu. Nah, itu pertama ya, istighfar. Yang kedua, zikir yang menguatkan badan itu, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang menguatkan badan. Kenapa begini Pak Ibu ya? Ada satu riwayat. Kenapa la haula wala quwata illa itu menguatkan badan itu, ada hadis sahih. Jadi Allah menciptakan makhluk yang paling besar namanya Arasy. Disebut kalau di surah At-Taubah ayat 129 kan, wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi ada ciptaan Allah, makhluk Allah namanya Arasy, dan itu Allah bersemayam di sana. Summastawa alal arasy. Allah bersemayam di Arasy. Arasy itu makhluk yang paling besar dari semua ciptaan Allah. Maka dia bersifat arsyil azim.
aras yang paling besar. Bagaimana besaran aras? Ini ya dalam hadis dari Abu Dzar ya. Diceritakan mal kursi fil arsi illa kahalkatin min hadidin ulqiyat baina zahrai qalatin minal ardi. Jadi ceritanya begini ya. Arash itu tempat Allah bersemayam, itu istana Allah. Walaupun Allah tidak bertempat, tapi Allah sebut begitu. Jangan bayangkan Allah duduk-duduk seperti kita, tidak. Tapi disitulah Allah bersemayam. Al-Quran informasinya begitu. Di Arash itu ada kursi namanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Jadi di Arash itu ada kursi Allah. Makanya kursiyuhu, kursinya. Jadi ada kursi Allah di Arash. Kursi Allah itu di Arash. Kata Nabi, itu langit dan bumi dan semua semesta ini dikumpulkan jadi satu, diletakkan di kursi Allah, maka seperti satu cincin besi diletakkan di padang pasir yang luas. Ini alam semesta nih, langit dan bumi. Itu makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Langit dan bumi bara gadangnya Pak. Berapa besarnya nih alam semesta ini, tidak bisa dibayangkan besarnya langit dan bumi. Langit ini Pak, itu 7 lapis. Jarak dari satu lapis ke lapis kedua itu 1000 tahun perjalanan. Ya. Makanya malaikat naik ke langit itu yudabbirul amra ila sama yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'ud. Satu langit itu jaraknya 1000 tahun perjalanan itu. Ya. 7. Di atas itu ada lagi itu, ya, namanya Sidratul Muntaha. Ada lagi di atas lagi Baitul Ma'mur namanya. Masya Allah, luasnya, luas. Semua langit dan bumi ini kalau disatukan, diletakkan di kursi Allah, seperti cincin besi diletakkan di padang pasir yang luas. Berarti kecil sekali langit bumi dibandingkan kursi Allah. Kursi Allah yang begitu besar diletakkan di aras Allah seperti satu cincin di padang pasir pula. Bumi dan langit diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Kursi di aras seperti cincin di padang pasir. Kalau bumi langit ditaruh di aras sekecil apa tuh Ibu? Makanya kita ni Masya Allah, tidak seujung debu kita. Itu apa sombong? Bumi dan langit bukan kita Pak. Bumi dan langit diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Bukan kita nih. Dan kursi itu pun diletakkan di aras seperti cincin di padang pasir. Sebesar apakah besarnya aras Allah? Allahu a'lam. Itu makanya disebut Al-Arsul Azim. Itulah aras yang paling besar. Nah, ternyata Bapak Ibu, aras yang besar itu, yang sebesar itu, hanya dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat Pak. Nanti baca di surah Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samaniyah. Tuh di Al-Haqqah ayat 17. Ternyata aras Allah yang begitu besar hanya dipikul oleh 8 orang malaikat. 8 malaikat. Jadi ada 8 sisi, masing-masing sisi malaikat pegang aras itu. Dan ketika malaikat yang 8 ini dipanggil Allah untuk dipilih sebagai petugas pemikul aras, mereka menolak. Tidak akan kuat saya ya Allah. Kami tidak akan kuat memikul arasmu yang begitu besar. Kata Allah, kalian kuat. Bagaimana caranya? Kata Allah, bacalah la haula wala quwata illa billah.
Inilah zikir yang membuat 8 malaikat ini kuat memikul arsy sampai hari kiamat. Hanya dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, itu malaikat yang 8 tadi kuat memikul arsy. Itu hadis sahih begitu. Jadi la haula wala quwata illa billah ini menambah kekuatan bukan hanya manusia hingga kekuatan para malaikat. Itu rahasianya begini. Bapak Ibu kalau dipanggil salat, hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa itu jawabannya? Karena Bapak Ibu mendatangi panggilan azan, datang ke masjid itu bukan amal ringan, itu perkara yang berat. Kalau ndak baliklah datang ke masjid, kau malatui masjid tadi maghrib. Ndak yakin nambu isi kompleks sebanyak kau lah kau. Ndak. Ndak yakin nambu isi kompleks sebanyak kau lah kau, Pak. Tapi kenapa yang lain ndak datang? Karena dia lupa membaca la haula wala quwata illa billah. Kenapa Bapak Ibu datang ke sini? Karena ibu bapak baca la haula wala quwata illa billah, Allah dorong dengan kekuatan ekstra. Walaupun lutut dah sakit, walaupun mata lah tak menampak, tapi tiba. Makanya yang tiba ke masjid kena lapuk-lapuk banyak Bapak. Ya tak? Berjalan lah payah, ya melam ego-ego, itu. Tapi bakok dulu je tiba ke masjid. Karena kekuatan tadi Allah tambahkan kekuatan untuk dia walaupun fisiknya lemah. Ya. Coba semayanglah duduk di kursi. Kan lama sana Bapak. Ya kan? Ya, Bapak bisa beliau datang walaupun di kursi duduknya. Ya kan kekuatan tadi Allah tambah kekuatan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, kalau ada orang mendengar azan tak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas salat, dia tak menjawab, tak akan datang tu. Hilang kekuatannya tu. Makanya yang di rumah sekarang tu Bapak Ibu tu yang otot-otot banyak tu mah. Ada yang fitness tu hari bagi tu Pak di rumah kini tu Pak. Celai Bapak. Nerancak-rancak dan gagah-gagah di rumah kini secara fisik kuat, cuman mereka tidak bisa datang ke masjid. Kenapa? Kekuatannya hilang. Kalau yang datang ke masjid, yang muda-muda kau ya. Kalau tidak, iya mana Pak? Sudah salam tu cari tonggak, cari tembok lagi kan? Dah lama-lama nama tu. Tapi kenapa mereka bisa datang ke masjid? Dengan kalimat tadi la haula wala quwata illa billah. Karena ini kalimat menambah kekuatan. Ya, ada kekuatan. Tapi Bapak Ibu jangan salah faham. Kau apa-apa yang beliau kau dia ambil simin sekaruang kan la haula wala quwata, patah pinggang tu beko. Cayolah kamu, patah pinggang tu jadi salah lambung tak mangkui loh Ustaz ya. Ini kekuatan tu tak selalu kekuatan dalam bentuk fisik. Ada kekuatan ya azam, tekad itu ya. Tapi bisa jadi kekuatan tu memang kekuatan untuk berbuat baik. Itu ya. Bukan selalu dipahami kekuatan tu Bapak Ibu mangke semin second karuang langsung kan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini sunatullah kau tak bisa dilawan Bapak Ibu ya. Mudah beliau kau mangke semin 2 karung langsung bergolek kau tu macam cayolah kamu. Nah, itu ya. Nah, itu kalimat kedua yang bisa menguatkan badan. Nah, yang ketiga yang terakhir nih, setelah ini Bapak Ibu kalau mau tanya silakan. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi diceritakan, jadi Fatimah istri Ali itu kan anak Nabi ya. Dia punya anak 2 yang masih kecil-kecil, anaknya hampir seumuran lah, Hasan dan Husain. Anak laki-laki berdua kan. Yang namanya anak laki-laki ya berdakik jarak umur ya repot lah ibu nak ngurusnya. Tak payah ibu mengasuh anak 2 laki-laki sama kadang kan. Tak tanggung payahnya tu. Kau lalu kau jago, kau lalu tak betul. Awak tak mau lalu aja bego tu mah. Tak betul. Kalau cia lalu selalu awak. Ya 2. Dah semua tu. Alun karajo harian dari Fatimah ko sadonya awak. Piring awak mencuci juga, bahkan menumbuk tapuang awak juga dulu Ibu.
Gandum itu digiling, ada batu penggilingan tu Pak Ibu. Dulu yo jawi, yo kabau, yo keledai tu. Iko jo tangan surang. Sehingga tangan Fatimah kola kasar. Barik pekerjaan Fatimah tu. Barik. Kalau dulu orang kan padi bertumbuk je langsung nak. Macam itulah zaman sisuk tu Pak. Tumbuk surang. Tak ada heler zaman dulu Pak. Tak ada heler lah. Baik langsung awak tumbuk tu. Tu. Nah, jadi memang begitu tu. Oh, Fatimah bariklah hari-hari. Mengaluhlah Fatimah ko lati anak dikasuh dua, keraju rumah tatap ju hari-hari lelah. Mengadulah ke suami Ali leh. Dah nak kau dan bocokol dah. Barik mana? Baiklah. Buat tamuilah ayah. Ya, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tu kalau perang dapat rampasan perang 1/5. Ya, ada namanya ghanimah. Ya. Nabi dapat 1/5 dan biasanya kalau perang itu ada budak-budak. Jadi yang kalah jadi budak. Nabi dapat budak. Budak ni bukan untuk dipekerjakan seperti binatang. Oleh Nabi dijual, lalu hasil penjualannya dipakai untuk orang-orang miskin. Itu biasanya Nabi begitu tuh. Jadi Nabi kalau dapat budak tu dijual nanti, lalu kemudian hasil penjualannya untuk orang-orang miskin. Nah, kata Ali, minta lagak cie budak kaya engkau. Nabi kebetulan sedang ada budak. Datanglah Fatimah dengan Ali, ayahanda ambo barik bana hari-hari, anak ambo urus, ya keraju rumah ambo urus, latih ambo hari-hari. Bisa ndak ambo minta pembantu kat seorang lagi ambo budak ayah gak cie untuk membantu ambo keraju di rumah. Kata Fatimah. Apa jawaban Nabi kepada Fatimah dan Ali? Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimin. Iza awaituma ila firashikuma au akhaztuma madaji'akuma fakabbira salasan wa salasin wa sabbiha salasan wa salasin wahmada salasan wa salasin fahaza khairun lakuma min khadimin. Kata Nabi, mau ndak engkau saya tunjukkan satu kalimat yang jauh lebih baik dari pembantu manapun yang kau inginkan. Ini kalimat ini lebih baik dari pembantu manapun. Kan tujuan pembantu apa? Meringankan beban kan? Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih ringan. Kata Nabi, ini kalimat lebih baik dari pembantu. Artinya pekerjaanmu bisa terasa lebih ringan, lebih mudah dan engkau bisa lebih kuat menjalani hari-harimu. Ya. Yalah. Apa kalimatnya kata Nabi? Bila kalian sudah berada di atas tempat tidur, artinya sudah berbaring di atas tempat tidur, mau tidur nih malam, maka bacalah Allahu Akbar 33 kali. Bacalah Subhanallah 33 kali. Dan bacalah Alhamdulillah 33 kali. Dipastikan engkau akan mendapatkan kekuatan untuk bekerja di esok hari. Ini zikir yang perlu dibaca setiap tidur. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Bapak Ibu rasakan di pagi hari. Kata Nabi, ini lebih baik dari pembantu manapun. Dan faktanya memang Fatimah sejak hari itu selalu membacanya di malam hari dan tidak pernah lagi merasakan berat melakukan aktivitas di siang hari. Jadi ibu kok mengasuh cucu tangka, baca kok tiap malam, ya kan? Ya tu caranya tu. Ibu kan kena mengasuh cucu kau mana tangka, dan cucu kau disuruh lalu, ibu tambah kekuatan ibu, ya tu. Dan cucuku diberangi, ibu bisa lebih kuat dengan zikir ini. Ya, dengan zikir ini, karena Bapak Ibu, kan tadi zikir itu menenangkan hati. Kalau hati tenang, imunitas bertambah, kekuatan bertambah. Itu rahasianya begitu tuh. Makanya orang ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu rasakan nanti. Ibu, Bapak setiap mau tidur baca kalimat ini, itu tidurnya tuh pulas. Makanya Bapak Ibu kalau nak mau tidur malam hari, baca ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu tidurnya itu akan tenang. Dan kalau tidurnya pulas, tenang, bangun hari kuat, bangun pagi hari kuat.
Nyo awak lama jago pagi ibu, lalu malam tak full. Dah itu. Kalau malam lalu ibu tak bapak tak full, beku pagi angek-angek badan tu. Nah supaya tidurnya full, kau baca apa? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu hadis sahih tu. Dan Fatimah selalu membaca ini setiap hari. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kurang kuat rasanya, agak lamah banyak penyakit, tu zikir-zikir tu astaghfirullah, papanya la haula wala quwata illa billah, papanya, dan menjelang tidur tadi. Ini menjelang tidur ya, yang ini nih. Yang ini setelah berbaring di atas tempat tidur. Apalagi kalau Bapak Ibu berwuduk dulu sebelum baca ini. Lebih hebat lagi. Karena wuduk itu akan menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan. Ya, Bapak Ibu kalau berwuduk itu di malam hari pengaruh syaitan itu hilang. Ya. Itu makanya kata Nabi, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Bila engkau sudah beranjak ke tempat tidurmu, sebelum beranjak itu maka berwuduklah seperti engkau hendak salat. Tuh. Makanya ibu bapak jangan lupa berwuduk menjelang tidur itu. Ya. Tapi nyo menjelang lalu ibu ya. Kadang lah tua-tua kan, kadang lalu agak lama tu pengantui. Ya nak. Habis kalau sudah wuduk lah bergolek-golek lalu malah tekan tui ibu. Tu pai wuduk cik lah. Dah wuduk beko bergolek dah tekan tui balik. Wuduk lah cik. Mati dia wuduk ibu pagi beko dak jadi lalu beko. Di lalu lah. Kau dak apa berang lagi di luar saya kau lalu lah. Jadi kalau lalu mana mau lalu atau di kau lah. Ya Pak. Ibu kalau laba wudu, laba golek, baca tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidur. Oh kalau pun lalu lah ibu kau tak kantui, jadi duduk lah. Tidur. Kalau wudu kantui. Beko mati di wudu beko sampai pagi beko akan jadi lalu lah. Ini kalau engkau sama iza awaita ila firashika. Jadi menjelang tidur banyak ya yang diperintahkan Nabi. Satu berwuduk dulu, yang kedua baca ayat kursi. Itu juga hadis sahih Bukhari, iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Bila engkau sudah berada di tempat tidurmu, baca ayat kursi. Kalau engkau baca ayat kursi, la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, para setan pun tak akan berani mendekat kepadamu. Nyo yang mengganggu tidurku setan, Ibu. Ibu apa kalau mimpi buruk, terus diganggu setan tu. Diganggu setan. Karena setan itu dia ingin kita tidurnya maksimal. Karena orang kalau maksimal tidurnya bangun subuh bisa cepat. Itu. Makanya itu amalnya tuh, ya, duduk, baca ayat kursi, menjelang tidur, lalu baca zikir Fatimah ini. Ya, zikir Fatimah supaya di pagi hari kata Nabi engkau dengan kekuatan full bangunnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Zikir itu umum ya. Nanti Bapak baca surat Fatir ayat yang ke-10. Ya, surat 35 ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Semua kalimat-kalimat yang baik itu naik kepada Allah dan akan mengangkat orang itu kepada Allah. Jadi Allah menyebutnya al-kalimut thayyib, kalimat yang baik. Dan itu banyak. Ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada Alhamdulillah, ada Bismillah, ada la haula wala quwata illa billah. Ya, ada la apa lagi ya, innalillah, ada Allah, ada muasubah, ada apa? A'udzubillah, ada astaghfirullah. Itu semuanya al-kalimut thayyib. Dan bacalah sesuka hati mana yang bisa. Tapi ada zikir-zikir tertentu dibaca di waktu tertentu dengan fadilah tertentu dalam jumlah tertentu. Tentu berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Misalnya subhanallah wa bihamdihi dibacanya di pagi hari dan 100 kali. Berarti kan ada ketentuannya Pak. Ya. Sayyidul istighfar baca pagi, baca sore sekali. Dah begitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar baca 100 kali, 33 masing-masingnya. Menjelang tidur ada, setiap selesai salat ada. Astagfirullah habis salat, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak tu.
Nah, Bapak Ibu kalau ingin berzikir jangan bentuk yang umum, pokoknya semua kalimat thayyibah. Apapun yang Bapak Ibu suka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama semua. Semuanya al-kalimut thayyib. Makanya tidak boleh lidah kita lost dari zikir. Karena janji Allah di surat Az-Zukhruf ayat 36 kalau saya tidak salah. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang lost dari berzikir, maka setan akan langsung menguasainya. Nah, zikir itu umum apa saja. Cuman ada zikir dengan ketentuan fadilah tertentu. Ada keuntungannya selain pahala, selain surga. Ada seperti ini, ada zikir yang menambah kekuatan badan. Bacanya ada tempatnya, ada waktunya, ada jumlahnya. Selama ada dalil, silakan memilih mana yang Bapak Ibu bisa. Pilihlah. Mana bisa? Ada saya punya jamaah, beliau senang dengan la haula wala quwata illa billah. Masalah Pak Ibu ya. Saya cerita beliau sedikit. Beliau tuh Pak Ibu, itu dirawat di rumah sakit di usia 80 tahun Pak Ibu. Ada di paru beliau tuh Pak semacam virus. Itu dokter sudah mengatakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan hidup. Karena virusnya makin hari makin makin menjalar di paru beliau itu. Dan itu anak-anak beliau, istri beliau sudah pasrah Pak. Tapi saya datang, beliau selalu baca la haula wala quwata illa billah. Karena ini zikir sejak muda beliau baca kata beliau. Dan sampai hari ini Pak, tak jadi mati beliau malah Pak. Sehat Pak. Buktinya itu Pak. Saya ingat betul beliau ketika di rumah sakit selalu baca itu la haula wala quwata illa billah. Padahal secara hitungan medis tidak ada harapan lagi. Habis. Tak ada harapan lagi. Tapi buktinya beliau sekarang bisa jalan, bisa ke mana-mana, bisa baca lagi, Masya Allah. Dengan la haula wala quwata illa billah. Tapi itu kan tergantung sugesti juga, keyakinan. Ibu kalau cubu-cubu dah mula. Kau terasa sakit kan cubu lah yang patang, cik ustaz kok cubu dah mula dah jadinya. Ini apa cubu kau dah mula Pak. Harus dengan keyakinan. Nah itu ya. Nah jadi begitulah dulu Bapak Ibu ya. Ini waktu kita terbatas karena sudah azan. Tapi intinya yang saya sampaikan jelas, ya kan, tinggal diamalkan saja, ya kan, tinggal Bapak Ibu ya memaksimalkan ya, kesempatan waktu untuk yang tiga ini, istighfar, la haula wala quwata illa billah, dan zikir Fatimah tadi sebelum tidur. Insyaallah Bapak Ibu akan ditambah kekuatan fisiknya oleh Allah. Tentu pahala pasti, tentu janji surga pasti. Tapi dunia ini ada keuntungan dekat yang dijanjikan Allah dengan tiga zikir tadi. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.